Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu menghormati mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, Allah semesta alam, segenap hati kami hendak memuliakan Engkau, meninggikan namamu, bermasmur bagimu dalam ibadah jemaat ini. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, serta memberikan pemahaman yang benar
tentang makna pengorbanan Yesus Kristus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan kami terhadap anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup, dan kesaksian kami sering hambar, karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami, karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatanmu.
dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lalu merumah-langkat, olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa bergantungan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Mudah dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
warta jemaat ataupun penjelasan warta jemaat. Yang pertama, kebaktian Kamis Putih dalam rangka menyambut peringatan ataupun pesta Parmateni Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021 kita melaksanakan kebaktian Kamis Putih di gereja ini masuk pukul 17 WIB, ibadah khusus. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus sekaligus perjamuan kudus. Pada hari Jumat pada tanggal 2 April tahun 2021 dilaksanakan acara kebaktian Jumat Agung memperingati peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus sekaligus pelaksanaan perjamuan kudus yang pertama untuk tahun 2021 di jemaat ini dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, kebaktian Jumat Agung masuk pukul 9.30 WIB. Yang kedua, dilanjutkan kebaktian pertonggoan Jumat Agung sekaligus pelaksanaan perjamuan kudus masuk pukul 14 WIB, ibadah khusus. Sehubungan dengan itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat, kami mengharapkan kehadiran kita untuk mengikuti Gelai Kamis Putih, demikian juga kebaktian Jumat Agung. Yang berikut, kebaktian Paskah. Pertama, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, yaitu kebaktian peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan keterangan sebagai berikut. Kebaktian Paskah subuh sekaligus kebaktian Minggu pagi kita masuk pukul 5 WIB. Kebaktian Minggu siang seperti biasa juga. Kebaktian Minggu sore seperti biasa juga. Jadi kebaktian Paskah subuh sesuai dengan jadwal yang ada kita tentukan di gereja ini untuk mengikuti kebaktian Kamis Putih, kebaktian Jumat Agung, kebaktian Paskah sesuai dengan jadwal. Tapi kalau Kamis Putih, Jumat Agung tidak ditentukan jemaat yang menghadiri. Jadi tidak ada penentuan sektor ini, sektor enggak ada. Jadi kehadiran kita pada hari tanggal tersebut kita harapkan untuk kita dapat mengikuti sama-sama Kamis Putih, demikian Jumat Agung. Yang terakhir, memperkenalkan anggota jemaat yang baru, yaitu keluarga Bapak John Lihardo Saragi beserta dengan Inang Pronika Lasmawati Borusanipar beserta dengan 2 orang anak perempuan. Keluarga ini pindah jemaat dari GKPS Bangun Pane, Resort Bangun Pane. Pada saat sekarang keluarga ini beralamat di Jalan Patimura Ujung, Pematang Siantar, Sektor 8, jemaat ini. Mulai hari ini, keluarga Bapak John Lihardo Saragi, Inang Pronika Lasmawati beserta dengan 2 orang anak perempuan dengan ini resmi menjadi anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman, Pematang Siantar. Dengan segala hormat, kami undang kepada keluarga untuk berdiri di tempat.
Terima kasih. Demikian warta jemaat sekaligus penjelasan warta jemaat. Atas perhatian kita bersama kami ucapkan terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1, 2, dan 4. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia, sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami bersyukur, bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhanlah yang mempersatukan kami di tempat ruang kudus gereja kami pada pagi ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas hari baru yang Kau berikan buat kami. Cuaca yang cerah sehingga kami boleh menikmati
kehidupan kami di dalam rasa terima kasih kepada Tuhan. Pada pagi ini kami ingin Tuhan kuatkan melalui firman-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, pengetahuan yang baru akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini, renungan bagi kita baca dari Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan ayat ke-16. Mari kita baca secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu yang kedua terakhir tadi, Kidung Jemaat 388, itu berkaitan dengan aman dalam tangan Tuhan. Di judul perikop khotbah kita pada pagi ini. Aman di tangan Tuhan. Itu adalah kesaksian dari Daud. Dia merasakan tentram. Dia merasakan tidak kekurangan suatu apapun kalau di tangan Tuhan. Tapi kalau di tangan sebelah, dia merasa takut. Kisah di balik lagu Kidung Jemaat 388 ini dilatar belakangi suatu peristiwa yang besar, yaitu Fanny Crosby. Fanny Crosby yang lahir 24 Maret 1820 di New York, di desa Brewster. Di usia 6 minggu, dokter atau medis mengobati dan salah mengobati sehingga dia buta mata kanan dan mata kiri. Dia mengalami proses
bertahun-tahun. Dia mengalami suatu tekanan. Seorang anak yang bertumbuh sampai usia remaja, dia harus menerima kenyataan. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, ternyata Tuhan tidak membiarkan kelemahan, tidak membiarkan kekurangan kita untuk kita jatuh dan terpuruk. Maka dia di dalam perjalanan hidupnya, dia sadar, dia percaya bahwa Tuhanlah yang telah memilih dia, Tuhanlah yang memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, walaupun tidak melihat seperti kita melihat biasa. Dengan kesadaran iman itu, dia percaya, maka dia memakai kelemahannya dengan cara bukan untuk membuat lukisan-lukisan, tapi karena dia tidak mampu melihat, tapi dia mampu mengingat. Maka Fanny Crosby berusaha untuk mengerti tentang firman Tuhan. Maka sangat banyak ayat-ayat firman Tuhan dihafal, luar kepala. Firman Tuhan inilah yang menginspirasi hidupnya, yang memotivasi hidupnya untuk lebih kuat. Dan itulah mendorong dia menjadi pengarang lagu gereja yang sangat terkenal sampai saat ini. Sonang Ilambung Yesus. Itu adalah karya yang besar, sehingga dia betul-betul disebut menjadi julukan ratu penulis lagu Injil. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mengalami tantangan seperti Raja Daud, kita merasa terhimpit dari segala penjuru. Terkadang hidup kita bisa menghadapi dilema, masalah yang buat dada kita sesak, tenaga kita hancur. Ini yang diucapkan, ini yang disuratkan oleh Daud di dalam renungan kita ini, sehingga dia betul-betul mengalami sesuatu yang baru. Dia mengatakan, bersorak, saya bersyukur, saya bersorak, sebab Allah melepaskan saya dari kesesakan, dari perburuan. Dia diburu oleh yang dianggap orang tuanya, Raja Saul waktu itu. Dia menjadi pelarian. Tentu hidup dan tidurnya tidak tenang. Namun demikian Tuhan melindungi dia. Di saat dia dikejar-kejar, di saat dia seorang pelarian, justru Bapak Ibu, di saat itu Tuhan kasih tanggung jawab sama dia. Orang-orang yang sakit hati harus melapor sama dia, curhat sama dia, padahal dia tidak punya rumah. Dia berganti tempat ke tempat yang lain. Dia di dalam pengepungan berbagai kejahatan. Namun Allah secara kehidupan biasa, saudara-saudara yang sakit hati itu datang memberikan keluhan-keluhan. Biasanya kalau ada tantangan, ya pasti mah mengut-ungut kan itu. Anggo halak simalungun marbasa simalungun, ya berarti serius tumang mai. Ya kan, seperti orang Tapanuli, kalau udah marah dia sama anaknya langsung bahasa Tapanuli dia, walaupun di Jakarta. Itu artinya serius. Di dalam kehidupan kita ini, di saat kita mengalami tantangan, maka kita merasa jauh. Tekanan-tekanan dari segala penjuru itu adalah membuat
kehilangan. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Seperti aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Tapi Allah yang peduli itu adalah Allah yang menolong dia. Dia menjadi seorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Daud menjadi seorang yang berhasil menghadapi tantangan. Dan kita juga berdoa supaya kita bisa menghadapi segala tantangan kita bersama Tuhan. Nah inilah sukacita yang dialami Fanny Crosby. Inilah juga sukacita yang dialami oleh Raja Daud. Dan kita juga bersukacita sebab Yesus Kristus yang telah disalibkan itu adalah Tuhan yang telah membela kita. Tuhan yang telah menguatkan kita di dalam segala tantangan, hambatan di dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam saat-saat yang sulit di seluruh dunia saat ini. Walaupun kita mengalami masalah-masalah di tengah-tengah keluarga kita. Tapi Allah yang penuh rahmat itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kita seperti Daud. Kita ingin seperti Daud, seperti Fanny Crosby yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin saudara pernah dan sedang mengalami pergumulan. Tapi jangan pergumulan itu mengurangi sukacita, sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Sukacita kita adalah dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi sukacita orang percaya, walaupun banyak tantangannya. Ya, kata Tuhan Yesus, dari batu ini pun pasti memuji Tuhan, bersorak-sorai. Kalau ada yang misalnya ini di dalam penyambutan Tuhan Yesus katakan itu, batu ini pun bisa bersorak-sorai, memuji Tuhan. Kita pun bisa bersorak-sorai di dalam segala tantangan hidup kita. Nah ini, minggu ini kebiasaannya kalau GBKP, waktu saya mahasiswa, menjelang Paskah itu, mereka kebaktian di gereja tiap hari. Pemuda membawa Alkitabnya, berjalan, arak-arakan ke gereja, nande-nande, bapak-bapak, semua datang. Waktu saya di Medan itu kebiasaan mereka. Mereka menyambut hari sengsara Yesus dan kebangkitan Yesus itu. Kalau tidak salah saya sampai 2-3 minggu itu. Dan diakhiri dengan perjamuan kudus. Dulu saya nggak tahu sekarang kalau ada anggota GBKP di sini. Itu adalah suatu sukacita, sorak-sorai, jawaban atas anugerah Tuhan. Walaupun kita mengalami pergumulan, cobaan yang bisa melemahkan mental spiritual kita, tulang-tulang kita, namun di dalam persekutuan dengan Tuhan, sukacita saudara tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi apapun. Nah inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Tuhan memampukan mengangkat hidup Fanny Crosby dari derita kepada kehidupan yang lebih indah. Allah mengangkat kehidupan kita lebih baik. Allah lah yang mengangkat kita dari segala pergumulan kita. Tuhan mengangkat Daud dari rasa takut, penderitaan kepada sorak-sorai, palmarum. Ya, kita di dalam kehidupan kita selalu memanggil Tuhan. Karena itu andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Demikian dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku akan memuliakan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Setiap orang yang percaya seperti Daud, seperti Crosby akan menerima kemenangan. Sebab tangan kanan Allah adalah tangan yang penuh kasih. Karena itu di dalam menyongsong Minggu Jumat Agung, kita semua warga jemaat mempersiapkan diri untuk membuat ibadah pribadi kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita adalah hanya oleh karena anugerah Allah yang memberikan sukacita kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita menjadi penolong yang setia, yang melawan segala kuasa iblis, yang memberikan sukacita di dalam membimbing kita di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, firman-Mu menuntun kami, membimbing kami untuk selalu mengikut Engkau. Kami merasakan jikalau Engkau melindungi kami dengan tangan kanan-Mu, maka sukacita, sorak-sorai di dalam kehidupan kami, membimbing kami kepada kehidupan yang lebih optimis. Pada saat ini ya Tuhan, gereja-Mu, masyarakat, bangsa kami, dan seluruh dunia dibayang-bayangi rasa kekhawatiran tentang COVID-19. Tapi kami percaya kuasa Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan dan sukacita. Biarlah setiap jemaat-Mu, dari anak-anak hingga dewasa, orang tua, sungguh merasakan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang sedang berduka karena atas meninggalnya keluarga. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan penghiburan melalui Roh Kudus, sehingga penghiburan daripada Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati segala persiapan-persiapan keluarga, adat, persiapan pelayanan gereja-Mu, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami menjadi alat Tuhan untuk menghibur mereka. Kami juga berdoa buat panitia HUT ke-70 GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian kami mewujudkan semua rencana-rencana yang telah mereka rencanakan. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya kami merasakan aman di tangan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kami di dalam menjalankan aktivitas kami, khususnya hari ini dan hari-hari yang akan datang, pada minggu ini yang penuh dengan kesibukan. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberikan sukacita bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis pada 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkati agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan memujimu selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam bagi kita semua. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
kami ini saling mengampuni. Ajar